Perkenalkan, nama saya Samuel Nikolaus Lutfi, kelas 8A dari SMPN 287 Jakarta. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang ragu menyisihkan uang untuk berinvestasi. Padahal menurut CEO investor muda Jason Gozali, ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi, karena banyak saham yang akan berada di bawah harga normal. Hanya saja diperlukan kejelian untuk memilih jenis perusahaan atau bisnis yang akan dibeli sahamnya. Karena itu bagi pemula ada baiknya kita mempelajari tentang apa itu saham, kategori berdasarkan sektornya, manfaat, dan resikonya. Saham, pengertian dan jenis-jenisnya. Kali ini kita akan belajar saham itu apa sih? Belajar saham untuk pemula. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menyediakan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham dengan imbalan uang tunai. Kategori saham berdasarkan sektornya. Yang pertama, aneka industri barang konsumsi, industri dasar dan kimia, infrastruktur, jasa dan investasi, keuangan, perdagangan, jasa dan transportasi, pertambangan, pertanian, properti, dan real estate. Menurut teori Kiyosaki, seorang ahli keuangan terkemuka, dalam bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad, dia membagi pekerjaan dalam 4 bagian, yaitu employee, self-employee, business, dan investor. Buku tersebut telah menginspirasi banyak orang untuk mencapai level tertinggi dari pekerjaan, yaitu dengan menjadi seorang investor. Banyak yang beranggapan bahwa untuk menjadi seorang investor haruslah orang yang sukses, memiliki banyak uang, dan seolah itu menjadi pembenaran bahwa untuk menjadi investor maka Anda harus kaya terlebih dahulu. Padahal para ahli investasi termuka dunia menyatakan berinvestasilah dan Anda akan menjadi kaya, bukan sebaliknya. Jual saham dapat duit, perusahaan bisa makin gede. Beli saham keluar duit kita pun makin banyak karena perusahaannya punya kita. Itu kan untung perusahaan, terus untungnya kita beli saham apa? Asalnya beli 20%, harganya 2 miliar, sekarang mungkin harganya 4 miliar. Kalau dijual lo untung 2M dong, 4M kurang 2M profit. Beberapa istilah-istilah saham. Yang pertama, capital gains. Setiap investor mendapat keuntungan sesuai besar saham yang dimilikinya. Yang kedua, allotment. Jumlah yang disetujui bagi setiap permohonan pembelian, efek yang diajukan para pemodal akibat tak terpenuhinya semua permohonan karena jumlahnya melebihi jumlah penawaran di pasar perdana. Ketiga, annual report. Laporan tahunan. Laporan resmi mengenai keadaan keuangan emiten dalam jangka waktu 1 tahun. Di dalamnya terdapat neraca perusahaan, laporan laba atau rugi. Batasan pada jaminan nasabah, nilai maksimum efek atau saldo kredit yang berhak ditahan oleh perusahaan efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban lainnya termasuk kewajiban rekening efek margin. Yang kelima, bursa efek. Pihak penyelenggara dan penyedia sistem atau sarana bagi para penjual dan pembeli saham untuk mengakomodasi perdagangan saham. Yang keenam, blue chip. Saham dari perusahaan besar yang telah diakui secara nasional dan memiliki kinerja perusahaan yang baik dan menjanjikan. 7. Bursa Efek Indonesia. Sebuah perseroan di Indonesia yang telah memperoleh izin usaha untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem sarana perdagangan saham bagi 8. Emiten. Sebutan untuk perusahaan yang menawarkan efek perusahaannya kepada masyarakat umum Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia. Capital loss, kebalikan dari capital gain apabila harga penjualan saham lebih rendah. Dividen, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham secara pro rata dan dibayarkan dalam bentuk uang, dividen cash atau uang saham, dividen stok yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan rapat umum pemegang saham. Dividen dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, cum dividen, tanggal perdagangan terakhir yang masih mendapatkan kesempatan dividen. Yang
Yang kedua, ex dividend. Tanggal perdagangan tidak mendapatkan kesempatan memperoleh dividen. Terima kasih, sekian dari saya, Samuel Nikolaus Ludwig.